Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Angku-angku, bapak, ibu-ibu, jemaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian bulan Kapatang. Masih terkena kajiannya, Bu? Masih, yaitu tentang jual beli online. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu jual beli online yang marak pada hari kini yaitu reseller dan dropshipping. Reseller dan dropshipping. Maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, reseller sama dropshipping ku sama. Cuma lagi nanti ada beberapa perbedaan di antara reseller dan dropshipping. Ada beberapa referensi buku yang sudah kita baca Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita simpulkan beberapa kesimpulan tentang apa itu reseller dan apa itu dropshipping. Iko papan tulis tambah, Bu. Kini tidak dibawa pulang lah ya. Ya Pak Ibu. Kalau tidak nampak Pak bisa calik kemari sih Pak. Kan yang perlu kan bukan muka papan tulis. Jadi dropshipping atau reseller dropshipping atau reseller dropshipping itu kedua-duanya diambil dari bahasa Inggris. Tak ada bahasa Arab tu, Bu. Tak ada bahasa Arab. Ada namanya reseller. Reseller. Komentiko tulisannya, Bu ya. Reseller. Kemudian ada namanya dropshipping. Jadi pada dasarnya kedua-duanya kok sama, dropshipping dan reseller. Iko dimasukkan dalam praktek jual beli. Kalau dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jual beli itu simple saja. Si A, si B, si A punya modal, si A punya barang, silahkan transaksi. Selesai. Selesai. Si A tambah si B. Si A punya barang, si B punya pitih. Balilah punya si A. Selesai, Bu. Itu yang dimaksud dengan jual beli. Tapi nanti prakteknya dengan berkembangnya zaman, maka ditemukanlah satu praktek yang sebenarnya praktekku sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal lagi praktek itu kemudian dikembangkan menjadi hukum
di dalam hukum kontemporer. Namanya reseller dan drop shipping. Apa tu reseller? Re artinya kembali. Seller artinya menjual. Artinya menjual kembali. Anan dijual. Ada pihak yang ketiga, Pak Bu. Pihak nama C. Namanya si C. Si A punya barang, si B punya piti. Si B ko namanya konsumen. Sama nama Bu? Konsumen yang akan membeli barang nantinya. Biasanya orang langsung balik ke orang yang punya barang. Langsung sih. Kini ko indak. Inyo bali dari si C dulu. Yang punya barang si B, si A. Yang punya piti si B. Si C dulu yang menjualkan ke si B barang si A. Itu namanya reseller dan dropshipping. Prakteknya sama tapi nanti di lapangan berbeda. Kalau reseller, si A membali, dua prakteknya Bu. Kalau reseller, yang pertama inyo punya barang dibeli dari si A. Dari si A. Artinya barangnya tu inyo yang punya. Punya siapa barang kau? Si C, tapi harganya lebih tinggi dibandingkan barang si A. Paham Bapak Ibu? Paham Bu? Ambulang lihat. Si C membeli barang dari si A. Membeli barang dari si A. Dapatlah barang tadi kemudian dijual balik kepada si B dengan harga yang si C membeli ke si A, harganya 5.000 no. Berapa? 5.000. Datang si C dijualnya ke si B. Dijualnya ke si B. Berapa harganya? Dijualnya lah ketika itu 10.000. Paham Bu? Paham Bu? Nah, sedangkan dropshipping tidak seperti itu nantinya. Nah, satu. Yang kedua, barang tetapnya ambil tapi dengan hutang. Apa Bu? Dengan cara hutang. Kalau yang pertama prakteknya tak masalah. Praktek yang pertama tak masalah Pak. Contoh Pak punya barang, dibali sama orang barang tadi, tapi dijualnya 10.000, boleh ya? Namanya tu Pak. Pedagang biasanya tu. Bu, punya kadai di rumah. Punya. Ibu yang punya kadai di rumah, tunjuk tangan. Enggak ada. Jadi ibu, awak membeli ciki-ciki di padang luar. Padang luar itu namanya supplier namanya. Namanya Pak? Supplier deh, bahasa awak leh. Artinya orang yang menyediakan barang. Awak kalau membeli ke grosir, beda tak beli juga di kedai? Beda Pak Bu. Membeli Royco di kedai sama membeli Royco di grosir mana lebih murah? Murah di grosir. Tapi saya tidak bisa cik. Makanya dibela di grosir itu grosir dan eceran. Cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh praktek modeko? Boleh. Bu? Kenapa? Karena konsep jual beli itu antara asalkan redha antara konsumen dan penjual, silahkan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami membagi barang itu dua risiko. Yang pertama, barang yang punya nilai musamma, punya harga misil namanya Pak. Harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh, ibu kamu membeli lado atau minyak goreng. Mulai dari Merauke sampai Sabang, minyak goreng yang namanya minyak goreng kita. Namanya Bu?
Itu selamanya kombo kecenya apa iklan. Minyak goreng kita harganya 30.000 mulai dari Sabang sampai Merauke 30.000 tergantung nanti pengirimannya. Contoh di Sinan iko harganya. Contoh tiba di Sumatera Barat 30.000, tiba di Agam 30.000. Tiba di Agam 30.000. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, basobok dia orang menjualnya 60.000. Kau ditanya ke Bapak Ibu. Maka masuklah di Sinan zalim. Boleh tu kecen tu zalim. Tapi sahkah jual belinya? Sah. Tapi kenapa? Karena pemerintah sudah menetapkan standar harga, tapi nyo keluar dari standar harga. Tu nak boleh? Tak bu? Boleh. Yang tak punya harago Ustaz. Contohnya yang tak punya harago. Contohnya bu. Batu akik contohnya. Apa ada yang jual batu akik? Ibu apa lagi nak ada itu tu. Dulu orang menjual batu akik nak ada harga pasarannya Bapak Ibu. Ada harga pasaran batu akik Pak. Iko kelimaya aku 100.000 cikgu. Nak ada pasarannya. Itu boleh Bapak Ibu menjualnya 5 juta, 1 juta. Karena nak ada pasaran, tak ada penetapan tentang harganya. Tapi kalau ada ketetapan harganya, injan sekali-kali menaikkannya kecuali sudah ada izin dari pemerintah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok seandainya nyo mana waknya menaikkannya, silahkan naikkan sesuai dengan standar. Kadang-kadang Bapak Ibu hanya menaikkan barang tapi tinggi standarnya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori zalim. Walaupun perjual belinya susah Bapak Ibu. Jual belinya sah. Sama je Bapak Ibu. Hukum jual beli ketika hari Jumaat. Kan jual beli hari Jumaat haram Pak. Ketika khatib naik mimbar awak jual beli je. Bagi padusi boleh, bagi laki-laki haram. Karajonya haram, jual belinya sah. Jual beli sah, tak boleh dibatalkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasus yang pertama kau boleh. Tapi kasus yang kedua, barangnya diambilnya dulu. Itu reselel Bu, Pak. Barang diambil, beko dibayar. Bila dibayar kalau barang lah sehabis adanya. Atau barang lah dua, namanya hendak kredit tu, resellernya macam tu Bu. Reseller je. Awak ambil barang agak 5 kilo, agak 5 kilo lah tajwa beko 5 kilo ko, barulah awak ambil. Bolehkah model itu? Boleh dengan syarat ketika awaknya menjual tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecekkan kau orang yang kau menjualkan barang awak tadi, engkau kau menjual ko, yo, tapi dengan syarat wakil. Apa? Wakil. Karena dulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Urwah. Nyo datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi basarayo kepadanya untuk membeli seekor kambing. Seekor kambing dengan uang 1 dinar. Dibalilah sahabat Nabi tadi. Sampai di pasar tabalinya kambing 2. Apa? Tabalinya kambing 2. Dijualnya lah kambing tadi, tabali lo nyot kambing cek le. Berapa dapatnya untung tu Bu? Berapa? 3 kali lipatnya dapat ragu. Bolehkah praktek? Kemudian datangnya ke Nabi Muhammad, nyoba lihatkanlah kambing saikua tadi ke Nabi, kemudian diagihkannya 1 dirham tadi ke Nabi, kemudian yang 2 kambing tadi untuk dirinya. Di siku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dipakai praktek modeko kalau seandainya awak memberikan wakil kepada seseorang.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya awak nio menjualkan barang orang, usahakan awak sebagai wakil. Tapi Bapak Ibu, ketika awaklah sudah membiak barang yang kedua dia ambil barang orang tadi, ndak boleh transaksi hutang. Contoh, si A diambilnya tadi kan, si A punya barang dari si C diambilnya barang ke si A, tapi barang saja. Berarti barang si C ku barang apa namanya, Bu? Barang apa, Bu? Barang yang masih hutang ke si A. Hutang ke si A. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beko ketika si C ni menjual barang tadi ndak boleh transaksi hutang balik le doh. Ndak boleh. Bamati itu karena Nabi SAW melarang awak untuk jual hutang dengan hutang. Contoh, iko barang hutang ambo jual balik. Kira-kira boleh Bu? Boleh. Salamu menjualnya tu ndak hutang le balik. Contoh, iko barang ambo jualkan kasih Zafran, ambo jualkan kasih Rafan. Sudah itu Rafan dijualkannya kasih Ahlan, tapi Ahlan membalinya hutang. Boleh ya? Tak boleh. Tak Bu? Tak boleh. Karena Nabi SAW melarang kita an bai'il kali bil kali, artinya ad-daini bid-dain, jual beli hutang dengan hutang tak boleh. Bu? Jadi reseller itu boleh kalau seandainya yang pertama akadnya adalah akad wakil. Yang pertama tak jadi masalah, barangnya boleh silakan salamu tu dibeli. Salamu tu berarti barang tu milik sia? Milik awak leh. Milik awak yang menjual kepada stok, yang memberikan barang kepada awak. Tapi kini masalah kedua, kalau seandainya hutang kalau seandainya hutang inyo harus akad wakil. Contohnya ambo bapasan kepada engkau gua, apailah jualkan barang ambo gua. Tolong jualkan barang ambo gua. Baca menjualnya Ustaz. Jual harago dasarnya, harago pokoknya 5.000. Terserah lah, jual lah barang dijual. Boleh ya? Boleh ya. Apa Ibu yang dirahmati Allah, praktiko pernah kita lakukan dahulu bana. Dahulu bana. Ya, pasan mamasan. Dah, satu. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beko nanti ada kelemahannya. Di akhir kita akan sampaikan. Kemudian yang kedua ada namanya dropshipping. Dropshipping ku yo ndak ada. Modal ndak ada. Barang ndak ada. PT ndak ada. Tu ndak ada. HP. HP. Internet. Kuota. Itu ada lah tu. Minta foto. Kasih minta foto ke vendor. Apa coba? Vendor ku supplier yang punya barang. Minta ke orang yang punya barang fotonya. Paham Bu? Artinya barangnya tidak ada dewa dah. Barang tidak ada dewa. Barangnya tidak ada dewa, yang ada cuma di supplier aja. Awak cuma dikirim foto. Contoh praktik tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kini contoh orang menjual jilbab melalui HP status beko ada pembeli berbinanya mencari jilbab tadi. Kecil pembeli tadi kawa, Ustaz, bara harago ku Ustaz, haragonya 150 lah.
Bisa mau membeli Ustaz? Bisa, transfer langsung. Kamu mau transfer kamari, ternyata namanya ndak nama orang yang punya dah. Ndak nama orang yang awak hubungi tadi dah. Tapi supplier langsung yang menerima pitihnya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dropshipper, orang yang mendrop harga tadi itu cuma sebagai perantara. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira boleh tak dalam agama mode itu? Bu, tentu kita cari dulu. Apakah ada praktek di zaman Nabi? Ternyata tak ada Bapak Ibu. Ternyata tidak ada. Tapi Nabi SAW menyampaikan kepada awak dalam hadis Al-Hakim bin Hazam. Dalam hadis Hakim bin Hazam, datang ke Nabi SAW, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, seorang laki-laki memberikan kepadaku sesuatu. Kemudian dia memintaku untuk menjualkan barangnya, kemudian kujualkan di pasar. Kujualkan ke pasar dan aku pun mendapatkan untung. Maka kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa indaka. Apa bu? La tabi' ma laysa indaka. La tabi', ikut tentang dalil. La secara umum bu ya. La tabi' ma laysa indaka. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak menjadi milikmu sendiri. Secara umum berarti dropshipping kau menjadi, berdasarkan hadis kau menjadi haram. Menjadi haram. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika menjual sesuatu yang tak ada pada diri awak, itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Ada beberapa ulama yang menjelaskan hadis ke Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau mau surang menjelekan tentu tak muah dah. Karena mu dak ulama dah Bapak Ibu. Ustaz. Yang pertama kata ulama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Imam Ibnu Munzir, bahwa hadisku Bapak Ibu ada dua kemungkinan kata beliau. Hadis tentang bi' ma laysa indak, jual beli sesuatu yang tak milik awak sendiri, maksudnya mungkin ada dua saja. Kemungkinan ada dua kemungkinan. Yang pertama, seseorang berkata, aku jual kepada engkau rumah ini, tapi barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada. Satu, ambo jual rumahku kepada engkau, tapi barangnya tidak ada. Makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua kata Ibnu Munzir, seseorang berkata, aku jual rumah ini, ya bu, aku jual rumah ini seharga sekian, sampai orang yang punya rumah ini mengizinkan aku, sampai aku membeli rumah ini, atau orang yang punya rumah ini mengizinkan aku untuk menjualnya. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan yang pertama tadi, aku jual rumah ini tapi rumahnya tidak ada. Kita simpelkan saja. Yang kedua, ambo jual rumahku kepada engkau, tapi sampai ambo balik rumahku balik. Ambo balik rumahku dulu, baru ambo jual ke engkau. Atau orang yang punya rumah mengizinkan ambo untuk menjual kepada engkau. Maka apa kata Ibnu Hajar Asqalani Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dibolehkan adalah yang kedua. Yang dibolehkan, yang pertama tidak diizinkan. Artinya
boleh menjual sesuatu yang dak ada pada diri awak, yang akan terjadi adanya, yang akan terjadi. Bapak ibu masih tekan biak salam. Makanya nanti Pak Bu, dropshipping itu akan dikiaskan kepada dua praktek jual beli, tapi kedua-duanya berakibat gharar. Berakibat gharar. Yang pertama biak ma'dum, biak al-ma'dum. Kita hapus Bu ya? Boleh hamba hapus Bu? Kan tak kena catat tu nak? Yo, langsung masuk kemari. Jadi nanti dropshipping ke Bapak Ibu ada dua kemungkinan nanti. Dua kemungkinan yang akan dikiaskan oleh ulama. Yang pertama biak ma'dum, biak al-ma'dum. Biak al-ma'dum tu jual beli tapi barang tak ada. Kau jalih tak boleh? Jalih tak Bu? Dalilnya jalih, menjual sesuatu yang tak ada pada diri engkau. Tidak boleh jalih. Kemudian yang kedua ada namanya biak salam. Biak salam. Ada ulama berusaha untuk mengkiaskan dropshipping ku Bapak Ibu dengan biak salam. Biak salam masih terkenal Bapak Ibu? Jual beli pesan. Jual beli pesan. Contohnya Bapak Ibu, kita ulang-ulanglah balik. Jual pesan ku Bapak Ibu. Ibu pergi ke pasar Padang Luar. Sampai di pasar Padang Luar ada namanya tukang jahit Salayano. Tahu? Pergi ke Sinan, sampai di Sinan, kecek ibu kepada Pak Tun, Pak Haji, tolong jahitkan ko barang, bahan. Tolong guntiang Pak Haji. Guntiang mati itu saya? Tidak. Atau buikan baju. Maka ketika itu apa ibunya keluarkanlah senjata meterannya. Senjata. Maka biak salam patang Bapak Ibu yang dirahmati Allah boleh dikerjakan, boleh dipraktekkan, karena nanti Bapak Ibu biak salamku dulu pendapat ulama nanti. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan muqayyad, dengan syarat. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Masih terkenal bukan? Tak terkenal calik di YouTube itu. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biak salam yang ada syaratnya, salamu punya kadar ketentuan. Punya kadar ketentuan. Nah, harus ada ukurannya. Kalau seandainya awak membeli barih, awak masan barih, harus ada bara kilonya, bara pitinya, barih yang maka dipasan, kan betul? Tapi kalau ambo pasan barih tu payah sini awak. Sah biak salam awak? Ndak. Ndak sah. Batal langsung. Batal. Kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya lah sampai waktu pemesanan, barang tadi bisa diberikan. Contoh, ambo memesan baju selesainya seminggu yang akan datang. Ambo pasan hari Sabtu yang akan tiba selesai itu. Datang lambo ke Sinan, ternyata lah selesai. Sah biak salam? Sah. Artinya baranglah ada. Kan menjual sesuatu yang tak ada tu Bapak Ibu. Amako dropshipping pun model itu kan dibuat oleh ulama. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cuma memesan dari orang pihak yang ketiga. Itu pihak yang ketiga, tidak langsung kepada penjual. Tidak langsung kepada penjual. Ya, tidak langsung kepada penjual. Beda dengan reseller tadi. Kalau dengan reseller tadi barangnya tidak ada, tapi jual akan jual. Kalau dropshipping, awak tidak ada PT, tidak ada modal, tidak ada usaha, cuma foto saja. Awak agian ke orang, aku foto Pak, fotonya iko, barangnya iko, ada barangnya, di awak tidak ada.
sebagai orang yang menawarkan foto tadi, ada barangnya dia wak? Tak ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mutlak sebagai bi' al-ma'dum, dah haram. Haram. Contohnya Bapak Ibu, ternyata ketika lah ditanya kepada vendor atau kepada suppliernya, orang yang menyediakan barang tak ada kecenya, sah jual beli? Tidak sah. Makanya nanti Bapak Ibu akan kita sampaikan apa saja syarat-syarat dropshipper kalau seandainya ibu nyo menjadi dropshipper. Ya, abilah kapara guys Ustaz. Kok seandainya mode itu? Kenapa Ibu? Yang kebanyakan mode itu anak-anak muda kini. Anak-anak muda kini. Mana tahu ada ibu-ibu guys. Datang orang ke rumah ibu, amuah ibu menjualkan barang ambo, amuah ba modenya, mode kuah. Namanya dropshipping. Yo ya, yang disampaikan Sak Fandi petang maya ala tak kenal langsung. Coba je lah aja. Oh yang itu ya. Nah, insyaallah nanti kita bahas terakhir. Jadi pertanyaan kita kumpulkan dulu. InsyaAllah nanti tentang masalah jual beli di hari Jumat. Apakah hari Jumat tu dari sejak terbenam matahari Jumat sampai terbenam lagi hari Sabtu, atau ketika azan saja sudah tunda lah itu? Nanti insyaAllah kita bahas nanti. Ya Bu, ya Pak. InsyaAllah untuk apa-apa nak menggali dari Jumat mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah paham di sini Bapak Ibu tentang dropshipping? Nah, dropshipping tadi bisa halalnya, bisanya halal. Salamu yang pertama, barangnya harus jalih. Barang nan ke kita jual tadi, fotonya tadi Bapak Ibu, injan foto sen dijual. Kalau orangnya menyamakan dengan biak salam, barangnya tu harus jalih. Bapak Ibu, kalau membeli biak salam dan awak bali itu ndak barangnya le doh, alun barangnya le Pak. Kalau pesanan, jual beli pesanan, ndak barangnya jual awak bali doh. Tuh. Masih tekana Bu. Minggu petang bulan petang aku sampaikan. Kalau lama ngaji gua gak payah setiap. Ndak barang nan awak bali doh. Tuh. Sifat barang. Sifat barang nan awak bali. Maka ketika Bapak Ibu memesan barang tadi yang difoto tadi, nan Ibu bali fotonya atau barangnya? Yang Ibu akati foto atau barangnya? Fotonya alun barangnya. Contoh barang yang baru yang Ibu akatkan baru. Ustaz, amo membali yang modeko namanya tu Bapak Ibu. Sifat barang, membali sifat barang. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangnya alun ado. Bila barangnya ado, makanya Bapak Ibu dropshipping ko balik kabiak salam balik. Jual beli salam. Bila biak salam ko bisa direstui oleh syariat, bila bisa dibolehkan oleh syariat, ketika yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harga barangnya harus dibayar langsung. Harus dibayar langsung. Tak boleh hutang leh. Kenapa? Karena orang yang punya tadi yang menjualkan kawak, inyo pun tak tahu di mana barangnya. Inyo pun tak tahu di mana barangnya. Pokoknya nyo telefon orang yang punya barang, Pak, ada ibu kamu jual membeli barang kini gua. Kiro le ada barang. Ado, kirim. Le tahunya di mana barangnya Pak Ibu? Model barangnya? Tidak. Makanya harus dibayar tu, barangnya harus ado dan langsung dibayar tu tunai. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dropshipping ko harus dengan pesanan yang jelas, sifatnya jelas, timbangannya jelas, ukurannya jaleh. Kemudian yang ketiga,
barang yang kita pesan dapat diserahkan katikolah sampai waktu barang ko diserahkan. Contoh, barang ko tanggal 7 balik harus diserahkan. Yo tanggal 7 balik itu harus ada barang. Harus ada barang. Kemudian orang yang mendropshipper tadi harus memastikan barang tu ada. Barang tu ada. Tapi kalau tidak ada babu, berarti masuknya ke dalam kasus biak al-ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada. Awak kan memeragukan foto, ternyata awak tanya ke orang yang punya barang, Pak, lai ada barang kini, tidak ada. Apa namanya tu? Biak al-ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada. Makanya Bapak Ibu, sebelum menjual barang yang ada dalam foto tadi, pastikan terlebih dahulu barangnya ada. Itu payah benar Ustaz, keparak sih Pak. InsyaAllah kita keparak sih. Ya. Nah, makanya nanti Bapak Ibu ikut namanya khiyar. Khiyar. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam marketplace ada namanya nanti kalau di dalam Islam namanya khiyar. Lupa lah. Namanya itu dalam biasanya ditolak kalau seandainya tidak sesuai dengan barang, dengan permintaan, barang tadi akan dikembalikan. Akan dikembalikan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai marketplace, hati-hati, caliak dulu barang baru lagi pitih. Caliak dulu barang baru lagi pitih. Jangan dibuka-buka samyang. Bapak Ibu, kini istilahnya orang kini lah canggih cara menipu. Makanya Bapak Ibu, kalau nyo terhindar dari gharar, kedua-duanya kok anda usah di parajuan, tidak usah di kerajuan. Tapi baca Ustaz, kami lah butuh dengan itu. Kalau memang nyojo pakai itu Bapak Ibu yang dirahmatillah, minimalisirkan penipuan dalam jual beli. Minimalisirkan penipuan dalam jual beli. Jadi Bapak Ibu yang dirahmatillah, kesimpulan kita, reseller itu boleh dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan, dropshipping boleh dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan. Tapi kalau seandainya keluar dari penjelasan tadi, diharamkan. Tidak indak boleh. Yang pertama yang jadi mana Bapak Ibu, kalau seandainya barangnya memang tidak ada, boleh dia jual? Tidak usah sama sekali kita menjual foto atau barang, menempelkan barang, mengupload barang yang barangnya jaleh-jaleh indah ada. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi dari apa? Kita ambil seketik apa ada ya? Kita ambil seketik, yaitu tentang jual beli di hari Jumat. Yang siko ada bertanya Bu, Pak? Rasanya ikut tentang ikut je. Oh ya. Oh mantun. Hari Jumat laki-laki kau membawa sayur. Jadi Bapak Ibu, Jumat itu adalah hari yang paling spesial bagi umat Islam. Maka momen di hari Jumat itu adalah beribadah kepada Allah. Tapi ada ibadah wajib di hari Jumat bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, apabila sudah dipanggil kalian untuk menghadiri Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Satu, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah engkau pergi ke pergilah bila katikolah menangakan azan. Azan ba'a, azan katiko zuhurlah masuk. Katiko tu Bapak Ibu, jual beli langsung haram bagi laki-laki. Sebelumnya Ustaz tak? Berarti jamarat tu Ustaz, kalau masuk zuhur jamarat kini Bu. Atau khatiblah naik ke mimbar jam 1:30 balik.
jam 12 lewat 30 contohnya, berarti itulah berhenti beraktivitas dalam jual bolehkah yang lain? Tak boleh dah. Karena Bapak Ibu yang paling banyak orang jual yang melakukan aktivitas adalah jual berarti aktivitas yang lain pun tak boleh. Mangkik taruang tak boleh, mangkik segala macam di jam 12.30. Ketika khatib lah naik bila sampai ada batasnya. Bila batasnya? Sampai orang fa idza qudiyatis salah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau seandainya sudah berakhir waktu salat, sudah engkau kerjakan salat Jumat, fantashiru, bertebaranlah di permukaan bumi ini, wabtaghu min fadlillah, maka carilah karunia rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ibu-ibu boleh menggali ustaz? Boleh, tapi tutik kedai itu. Lakukan akad jual beli di dalam supaya laki-laki tidak tergiur loh nyo. Dia Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau Bapak Ibu pergi ke Makkah itu kalau hari Jumat itu tutik total tu Bapak Ibu, tutik total. Tapi awak di Bukit Tinggi masih ketika azan bananan lepas dusinya duduk sini mati lewat je orang kan. Tapi kalau laki-lakinya jual balik awak kecewa, pak pergi Jumat lupa. Kalau padusi dua sekolah boleh ya? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjual beli di hari Jumat boleh, tapi ketika azan sudah berkumandang tak ada cerita oleh berjual melakukan transaksi apapun, bahkan Bapak Ibu bertransaksi online. Online datanglah awak di Shopee lagi gua datang orang kembali gua cancel lo. Maksudnya cancel, tahan dulu, tahan beko transaksi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Boleh apa? Boleh kan? Salah saya sembah, tapi ada keadab awak? Tentu tidak ada. Kurang adab. Dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai siku ada bertanya Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Karena waktu kita sudah masuk, maka ambo rasa Bapak Ibu untuk dropshipping dan reseller, untuk ihtiyat kita sarankan Bapak Ibu, kalau nyo pakai reseller balilah barang tu. Kalau nyo pakai dropshipping, saran kita Bapak Ibu ndak usahlah. Ndak usah. Artinya Bapak Ibu, awak khawatir kalau memang barang tu ndak ada, maka terjadi gharar, terjadi tipu dalam transaksi jual beli. Yang barasia sing kerajua, yang barasia. Langsung. Ya. Beko sen bayar. Mau nak ada? Ada barang langsung itu aman. Nak ada? Barangku jadi dulu. Barangku jadi. Alah jadi barangku baru nanti transfer PT. Mana itu? Aman tu. Artinya barangnya olah adu. Itu aman. Alah jale. Nah kalau periode aman. Biasanya orang pasan baju bayi biasa gitu Pak. Pasan baju anak-anak atau pasan baju anak-anak yang muda gitu kan. Itu boleh. Yang tak boleh itu langsung pasan barang tak jale. Itu tak boleh. Ya. Nah, itu saja mungkin. Perbanyak maaf. Billahi taufik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.